Shalom Mamang Inang. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang hadir di tengah-tengah kita di pagi hari yang indah dan cerah ini. Sehingga sukacita yang besar kita dapatkan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah penyembahan pada pagi hari ini. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Mari kita awali ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1, 2 tambah ayat 4. Oh hari istirahat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai,
agar kami mengetahui kehendak-Mu, dan tolonglah kami agar kami dapat melaksanakannya dengan segenap kekuatan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3, kita harus membawa berita. Mengingat sejenak segala tindak tanduk dan perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menyenangkan hati sesama, terlebih hati Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 130, ayat 1 dan 2, kita akan menang. Sebagai pengganti hukum Taurat buat kita pada pagi hari ini yang menjadi petunjuk hidup baru, tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32, demikian dikatakan di sini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 397, ayat 2 dan 4, terpuji Engkau Allah Maha Besar.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, ayat 1, 2, tambah 4, berserah kepada Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita minggu ini
tertulis dari Injil menurut Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Perikop ini berjudul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing karena ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Kemudian murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan kita disertai hingga kita sampai kepada hari ke-14 bulan Juli 2024 ini. Seminggu berlalu tentu banyak hal yang telah kita alami, yang telah kita hadapi dan juga menjadi beban pergumulan hidup kita. Tetapi yang pasti kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Terima kasih untuk pendeta dan majelis serta jemaat yang memberi saya kesempatan kali pertama untuk berkhotbah di tempat ini. Kiranya ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk saling mendukung dalam doa dan dalam segala hal yang berkenan bagi Tuhan. Tema minggu ini adalah berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran. Cerita ini bermula dari Herodes
Antipas yang istrinya adalah Pasailis, lalu kemudian diceraikannya karena dia tertarik menikah dengan Herodias, istri dari saudaranya Herodes Filipus. Mereka berdua adalah anak dari Herodes Agung. Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang dikenal sangat tegas, lalu kemudian menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Herodes Antipas itu salah karena melanggar etika dan peraturan Yahudi yang berlaku dalam kehidupan mereka. Akibat apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis inilah kemudian Herodes dan Herodias merasa tersinggung, dan dengan kuasa yang mereka miliki, yang dimiliki oleh Herodes, kemudian Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, perasaan tidak suka dari seorang perempuan yang bernama Herodias terhadap Yohanes membuat dia terus berpikir bagaimana cara untuk menghancurkan seorang Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian kita lihat dari bacaan tadi ada kesempatan ketika Raja Herodias berulang tahun dan anak dari perkawinan dari Herodias dengan Herodes Filipus yaitu Salome menari-nari. Kalau kita baca tadi, tariannya itu menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Lalu dalam keadaan begitu, raja berkata, minta apa saja yang kau mau. Bahkan tadi ia katakan, akan kuberikan sekalipun itu yang kau minta adalah setengah dari kerajaanku. Salome sebagai anak yang dekat dengan ibunya, Herodias kemudian bertanya, ibu aku minta apa ya? Apa yang harus ku minta? Lalu kemudian ibunya berkesempatan untuk mengungkapkan kebenciannya, melampiaskan dendamnya, ketidaksukaannya kepada Yohanes Pembaptis yang melarang dia untuk menikah dengan Herodes. Maka kemudian dia berkata, minta kepala Yohanes. Lalu kemudian ini disampaikan oleh Salome, anak Herodias, kepada Yohanes, kepada Herodes agar dipenggallah kepala Yohanes. Singkat cerita, kepala Yohanes dipenggal, diletakkan di pinggan dan dibawa ke hadapan para tamu dan akhirnya kepada Herodias. Apa yang bisa kita lihat dari cerita ini terkait dengan tema berani menyuarakan kebenaran. Dalam perjalanan kehidupan kita, kebenaran itu bersumber dari Tuhan. Ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu berarti sumber kebenaran itu adalah Tuhan. Maka kalau kita berbicara mau menyuarakan kebenaran, maka syarat pertama tidak bisa tidak, kita harus punya persekutuan yang karib erat melekat dengan Dia, sang sumber kebenaran. Maka poin pertama untuk bisa menyuarakan kebenaran adalah berelasilah, dekatlah, intimlah, bergaul kariblah, terkoneksilah, terhubunglah dengan sang sumber kebenaran yaitu Tuhan. Bagaimana cara kita terhubung dengan sang sumber kebenaran? Melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui ibadah, melalui lagu-lagu pujian, melalui hal-hal yang kita lihat di sekitar kita. Itu adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sering terjadi kita mengalaskan kesibukan kita untuk kemudian menggeser persekutuan kita dengan Tuhan. Saat kita mendengar khotbah, mari kita berefleksi terhadap diri kita sendiri. Saat kita mendengar khotbah ini adalah saat kita bercermin. Jadi jangan pernah menilai orang lain ketika mendengar khotbah. Nilai diri kita sendiri. Apakah kita juga termasuk kepada orang yang seperti itu? Kesibukan kita, banyaknya aktivitas kita, kepadatan kegiatan kita, kemudian menggeser waktu khusus yang biasanya
kita berikan untuk Tuhan. Tidak lagi bersaat teduh, tidak lagi baca firman, tidak lagi berdoa, tidak lagi beribadah, tidak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang menjadi jalan bagi kita untuk bersekutu dengan Dia, sang sumber kebenaran itu. Kita lupa, kesibukan, kegiatan itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin kita sudah ada yang membaca buku Happiness Inside yang ditulis oleh Govind Vastev, seorang Hindu yang tinggal di Bali sebenarnya. Tapi kemudian dia juga sudah beberapa tempat dan sering mengadakan seminar-seminar. Dia berkata begini, ada waktu yang disebut dengan golden time. Sebenarnya kalau saya baca bukunya itu dia banyak juga terinspirasi kepada ajaran-ajaran Yesus. Karena Yesus sering menuliskan dalam Injil, kalau kita perhatikan, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Apa yang dimaksud Govind Vastev dalam Happiness Inside ketika dia katakan golden time? Golden time itu adalah menit pertama, mungkin kita bisa katakan 10 atau berapa kebiasaan kita, adalah menit pertama ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan. Kalau yang dilakukan seseorang ketika dia bangun tidur adalah bersyukur kepada Tuhan karena diberikan nafas kehidupan, diberikan hari baru. Kalau masih bersama dengan orang-orang yang kita terkasih, kita lihat pendamping kita lihat anak-anak kita masih bersama kita, keadaan kita masih sehat, lalu kita berjumpa dengan Dia, sang sumber berkat kehidupan dan kebenaran, maka lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari itu akan mendatangkan sukacita. Itu yang disebut dengan golden time. Waktu terbaik, waktu emas. Tetapi sebaliknya ketika kita bangun tidur lalu kita disibukkan dengan beragam kegiatan tanpa terlebih dahulu berjumpa dengan Dia, sang sumber berkat, sang sumber kehidupan, jalan kebenaran dan hidup itu, maka lihatlah apa yang terjadi sepanjang hari itu akan mendatangkan sungut-sungut. Maka jangan heran jemaat terkasih, ada orang yang tampak luar hidupnya sepertinya baik-baik saja, ada orang yang tampak luar hidupnya sehat, ada orang yang tampak luar hidupnya sepertinya sukses diberkati, tapi dia tidak bahagia menjalani hari-hari kehidupan karena tidak memulai harinya berjumpa dengan Tuhan. Coba kita perhatikan. Jangan-jangan kita, kembali saya bilang jangan nilai orang. Jangan-jangan kita yang setiap berjumpa dengan orang lain hanya bersungut-sungut saja. Setiap berjumpa dengan orang yang diceritakan hanya keluh kesah, bersungut-sungut. Seakan-akan tidak ada hal baik yang terjadi dalam hidupnya. Dia bagus kerjaannya, anak-anaknya sukses, ekonominya baik, dia sehat. Tapi selalu tetap tidak bisa bersyukur dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Karena apa? Golden time tidak dimaksimalkan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang kita lihat, kasihan ya, anaknya banyak kali masalahnya. Ekonominya bermasalah, kesehatannya bermasalah. Ada banyak pergumulan dalam hidupnya, tapi dia selalu bisa menampakkan, menghidupi rasa syukur dan keceriaan di dalam kehidupan. Karena golden time-nya, menit pertama awal hidupnya, dia berjumpa dengan Tuhan, sang sumber berkat, sang sumber kehidupan, sumber kebenaran hidup dalam kehidupan. Itu yang pertama. Maka jangan berbicara tentang kebenaran, jangan berbicara kita mau menjadi agen menyuarakan kebenaran jika kita tidak memprioritaskan perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa enggak datang? Sibuk Inang. Naposo pemuda, kenapa enggak ikut? Aku sibuk. Seandainya, tapi syukurlah tidak ya. Syukurlah Tuhan itu tidak begitu. Oh, karena kau sibuk ya anak-anakku. Baik kita juga orang tua ya, bukan hanya Naposo, bukan hanya pemuda-pemudi. Oh, karena terlalu banyak ku kasih kesibukan yang
bergandengan dengan berkat kepadamu, maka kau ambil sajalah ya. Kalau seandainya Tuhan bilang begitu, supaya kau punya waktu untukku, ku ambillah kesibukanmu ya, ku ambillah pekerjaanmu, ku ambillah jobmu, ku ambillah tendermu, ku ambillah apa yang membuat kau sibuk ya, supaya kau punya waktu untukku. Untunglah Tuhan kita tidak seperti itu. Itu yang pertama. Prioritaskan hubungan dengan Tuhan dan jangan pernah menggeser itu di tengah beragam kesibukan apapun. Di sini kan banyak orang muda ini. Waktu yang diberikan kepada setiap kita sama 24 jam. Tidak ada yang beda. Tetapi yang beda adalah ada orang yang setia dengan komitmennya, ada orang yang tidak setia dengan komitmennya berjumpa dengan sang sumber kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan, maka yang kedua adalah alami persekutuan itu. Apa maksudnya ini? Banyak orang tahu firman. Apalagi dengan gerakan baca Alkitab sekarang, dia bisa tahu, dia bisa sudah berkali-kali baca dari Kejadian sampai ke Wahyu. Tetapi yang sering menjadi persoalan adalah tidak mengalami. Mengalami itu menghidupi, menjadikan persekutuan itu, firman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Seharusnya orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan akan menjawab pergumulan dengan firman yang sudah ia ketahui. Ketika ada orang yang memancing kita untuk emosi, ketika kedagingan kita mengajak kita seperti Herodias tadi, balaskan, balaskan, kira-kira seperti itu. Lalu kita ingat firman Tuhan, doakanlah, seandainya pun itu musuhmu, doakan musuhmu, ampuni musuhmu, berkati musuhmu. Ada firman yang melawan apa yang dikatakan oleh godaan dunia tadi. Itu orang yang menghidupi, mengalami. Ketika dalam masa-masa pergumulan kita mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa ya Tuhan? Aku udah rajin berdoa, para pemuda-pemudi ini. Aku udah rajin ikut kegiatan KMK, apalah namanya di kampus di mana kita berada, beraktivitas. Aku sudah ikuti ini itu. Kenapa ya Tuhan banyak sekali persoalanku. Lalu mulai khawatir, maka dia ingat firman Tuhan yang berkata, jangan khawatir. Belajarlah kepada burung di udara, kepada bunga bakung di ladang. Firman itu diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Itu orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tapi sayangnya, saya tidak mau katakan banyak ya. Ada di antara kita yang hanya sekedar tahu, tapi tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan, tidak mengalami firman itu di dalam kehidupan. Itu bedanya Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Kalau kita baca kitab Injil, apa beda Yesus dengan ahli Taurat, Saduke ya, orang Saduke, Farisi? Apa bedanya? Yesus tahu, Yesus menghidupi. Makanya ketika Yesus bicara, ada kuasa dalam pengajaran. Coba perhatikan. Kalau kita mengatakan sesuatu yang kita lakukan, ada kuasa dalam perkataan kita. Itu namanya integritas. Makanya kita orang tua, kita larang pun anak ini itu, tapi kita melakukannya, kita nggak punya kuasa. Karena kita tidak punya integritas. Tetapi ketika kita mengalami, menghidupi, lalu kemudian kita berlakukan itu, maka berkuasa. Itu yang Yesus lakukan. Sementara orang Farisi tadi, ahli Taurat, Saduki tahu firman ini, tetapi tidak menghidupi, mengalami, maka pengajaran mereka tidak berkuasa. Itu yang kedua. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang berani menyuarakan kebenaran, maka syaratnya adalah alamilah persekutuan dengan Tuhan. Alami setiap baca, renungkan. Saya hanya apa ya, hanya sekedar sharing lah ya. Kalau kita kirim renungan harian, coba perhatikan, mungkin ini para pendeta,
guru jemaat, bibelfro, diakones, penatua, apa istilah di pelayanan gereja kita masing-masing. Kalau kita kirim firman ke jemaat, kalau begitu kita kirim dia jawab amin, saya senyum. Berarti dia tidak baca. Baru kita kirim tek, langsung amin, terima kasih Inang. Kapan dia baca? Kita kan tahu memperkirakan berapa lama membaca renungan itu. Dia menghargai pengirimnya dengan membohongi dirinya sendiri. Akibatnya yang nggak dapat berkat karena tidak mengalami menghidupi firman itu. Syukur kalau kemudian siang malam dia baca lagi ya. Saya juga nggak bisa menilai ya. Saya juga nggak boleh menghakimi. Bisa saja mungkin siang sore malam dia kemudian renungkan. Tetapi ini gambaran bahwa yang kedua ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu banyak tetapi kita tidak menghidupinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berani menyuarakan kebenaran itu berawal dari kepekaan dan kepedulian melihat sekitar kita. Yohanes Pembaptis sangat peduli terhadap Raja Herodes. Dia peka melihat apa yang terjadi di depan. Makanya dari kepekaan dan kepedulian itulah kemudian terbentuk tindakan menyuarakan kebenaran. Harus kita akui zaman kini adalah zaman yang sangat tidak peduli terhadap sekitar. Kita merasa jangan urus urusanku, aku juga tidak urus urusanmu. Siapa lu, siapa gue. Kita merasa ketika orang peduli, ngapain campur-campur urusanku, urusanmu aja. Padahal itu menjadi awal untuk kemudian melihat sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jika Yohanes Pembaptis bukan orang yang peduli dan peka terhadap seorang Raja Herodes, dia tidak akan mungkin melihat ada sesuatu yang salah dari kehidupan Raja Herodes. Atau mungkin nih ya, karena banyak mahasiswa, orang muda, pelajar. Dalam berteman seharusnya temanlah yang semakin peka dan peduli terhadap temannya. Karena kita yang berdekatan. Yang berdekatan itu yang semakin melihat jelas apa yang ada di hadapan. Tetapi sering yang terjadi sebaliknya, ketika kita berdekatan maka itu menjadi alasan kita untuk tidak menyatakan kebenaran. Nanti sakit hati dia. Sudahlah pura-pura enggak tahu aja. Akhirnya ketika kawan kita jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam masalah, kita orang yang paling menyesal karena kita sudah menutupi kebenaran di dalam kehidupan. Kalau konteks gereja ini berbicara tentang RPP, siasat gereja. Bagaimana siasat gereja RPP diberlakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang memang berlaku. Ada tahapan-tahapan. Kalau kami di KPA ada yang ringan, sedang, berat. Saya rasa hampir sama di gereja-gereja Sekber UM. Ringan, sedang, berat. Kalau yang berat mau tak mau kita harus jatuhkan hukuman bagi dia. Tentu tidak hanya menjatuhkan hukuman ruhut parmahanion pamicangon. Ada penggembalaan yang mengikutinya. Tapi kan ada saja itu, unang mak, gak usah lah. Itu orang penting itu. Itu donatur itu. Nanti gak mau dia gereja sini lagi. Akhirnya kebenaran itu hilang. Maka gereja yang seharusnya menjadi suara kenabiah, menjadi suara kebenaran, seperti Yesus mengatakan firman itu seperti pedang bermata dua, memisah yang benar dan yang salah, tidak lagi menjadi bersuara. Karena apa? Semua menghidupi kompromi. Tapi anehnya komprominya hanya kepada orang-orang tertentu. Begitu juga di bangsa dan negara ini. Kalau yang ini harus tegas, kalau yang ini pura-pura enggak kita lihat. Hati-hati. Tema hari ini keras untuk mengoreksi kita sebagai pribadi, orang tua terhadap anak-anak dan orang tua bersaudara, gereja, bangsa dan negara.
Bagaimana kita berani menyuarakan kebenaran tidak bisa tidak diawali dari kepekaan dan kepedulian. Di keluarga juga begitu. Saya senang melayani orang muda. Karena bagi saya, the young today is the church of tomorrow. Orang muda saat ini adalah gereja masa depan. Kita mau gereja kita maju, mulailah dari orang muda. Bahkan mulailah dari anak sekolah minggu yang hebat. Seringkali orang tua tidak peka. Bersama tapi tidak peka. Kita bersama tapi kita tidak lihat mata anak kita. Apakah matanya itu penuh dengan pergumulan? Mata itu kan jendela jiwa. Pancaran apa yang ada di hati. Kita bicara tapi bicara asik dengan kegiatan masing-masing. Tidak ada kepekaan, tidak ada kepedulian. Lalu tiba-tiba kita dengar anak kita punya masalah dari orang lain, kita dengar beritanya. Padahal kalau ada kepekaan, kepedulian, itu bisa dibicarakan secara baik di tengah keluarga. Maka untuk menyuarakan kebenaran, peka dan pedulilah terhadap sekitar kita. Yang keempat, yang terakhir, nyatakanlah kebenaran itu yang tadi setelah kita peka dan peduli, nyatakanlah kebenaran itu dengan berani menanggung resikonya. Jadi orang yang berani menyatakan kebenaran seperti Yohanes Pembaptis ini, resiko tertingginya adalah 4 huruf, mati. Banyak hal resiko-resiko lain yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak ditemani, kita dibenci, kita diasingkan. Banyak hal bisa terjadi ketika kita menyatakan kebenaran. Tetapi yang pasti Tuhan dimuliakan melalui tindakan kita. Jemaat tahu mengapa dikatakan jalan ke surga itu sempit. Kalau kita sering lakukan begini, maaf suara saya agak serak hari ini. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Apa artinya ini? Apakah jalan ke sorga itu ukurannya sempit, lalu kemudian jalan ke api itu, ke neraka itu ukurannya besar? Bagaimana kita mengartikan? Arti jalan ke surga itu sempit adalah kita berbeda dari yang lain. Coba bayangkan semua jemaat sekarang yang menghadap saya berjalan ke depan. Ini andaikan berisi ya, ini andaikan berisi, ini karena kosong kan jalan. Seandainya ini berisi, semua berjalan ke depan, lalu saya berjalan ke depan sana. Depan jemaat ini, depan saya itu. Bayangkan betapa sulitnya saya menembus ke depan sana karena begitu banyak orang sedang berjalan ke depan sini. Itulah gambaran jalan ke surga itu sempit. Itu persoalan resiko, konsekuensi yang ditanggung oleh orang yang berjalan dalam kebenaran. Makanya dia sering beda. Dan secara duniawi cenderung dibenci. Itu sebab dikatakan tadi, nyatakan kebenaran dengan segala resikonya. Saya pasti akan berdesak-desakan menembus supaya saya bisa sampai ke pintu sana. Tetapi ketika saya sampai ke pintu sana, sayalah orang yang paling lega. Karena apa? Karena benar, pintu itu sebenarnya jalan keluar, bukan di sini. Sungguh dalam tema khotbah pada hari ini, bagaimana kita sebagai orang yang mengatakan diri percaya mulai dari dibaptis, lalu kemudian mengaku iman saat Sidi Malua, lalu kemudian terus mengikuti persekutuan-persekutuan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan dalam setiap pertemuan-pertemuan rohani itu tidak sekedar hanya rutinitas saja.
tetapi benar-benar kita menjadi orang yang memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan. Kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam hidup keseharian kita. Kita peduli dan peka terhadap sekitar kita. Dan pada akhirnya dari kepedulian dan kepekaan itu kita berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Karena yang sedang kita cari adalah kehendak Tuhan. Capek saya menyenangkan hati beribu orang. Karena pada akhirnya ketika itu hanya menyenangkan orang, itu hanya sementara saja. Karena besok keinginan orang lain lagi. Maka orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya, tidak punya integritas adalah orang yang paling perlu menderita dan paling perlu dikasihani. Orang yang paling menderita dan perlu dikasihani. Maka berangkatlah kita minggu ini. Menjadi orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi karena kita tahu Tuhan sumber kebenaran itu mengajak kita untuk menyatakan isi hatinya, kehendaknya, firman-Nya, yaitu kebenaran dalam hidup keseharian kita. Tuhan memberkati kita menghidupi firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman pada hari ini sungguh membongkar setiap pribadi kami untuk melihat kembali bagaimana panggilan kami sebagai pengikut Yesus yang adalah kebenaran itu. Kami diingatkan untuk dapat menyuarakan kebenaran. Maka kami harus pertama sekali memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan di tengah beragam kesibukan yang kami hadapi. Kami harus mengalami firman-Mu, tidak hanya menyampaikan, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tidak hanya memperkatakan, tetapi menjadi pelaku, mengalami, menghidupi firman itu. Sebagai kekuatan kami menghadapi beragam persoalan kehidupan. Engkau juga ingatkan kami untuk peka dan peduli terhadap sekitar kami. Melihat apa yang diperlukan sesama kami. Jika mereka benar, kami harus mengapresiasi. Jika ada yang salah, kami harus meluruskan itu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya kami menyatakan apa yang salah itu, menyuarakan kebenaran itu apapun resikonya. Jalan ke surga itu memang sempit, tetapi ketika bersama dengan Tuhan, jalan itu adalah jalan yang penuh dengan sukacita. Karena membawa kami kepada keselamatan dan hidup kekal di surga. Terima kasih Bapa. Kuasa Roh Kudus kami imani akan memampukan kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 2 dan 3, ingat akan nama Yesus. Bila datang pencobaan, itu yang
Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.